Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah, amin. Pada pertemuan yang lalu kita membahas di awal-awal kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Quran nama Nabi Yunus itu gelarnya juga namanya Dhunnun. Dhunnun yang memiliki nun. Ada yang mengatakan wallahu a'lam bishawab, yang dimaksud Dhunnun yang memiliki nun itu adalah karena beliau ditelan hidup-hidup oleh ikan paus, yang mana ikan paus itu adalah bernama Nun. Nun namanya. Nanti mungkin ada kita sebutkan ya di sini. Makanya disebut gelarnya Nabi Yunus adalah Dhunnun yang memiliki huruf nun. Seorang ulama besar juga di kota Mesir ada namanya Dhunnun al-Misri. Itu seorang ulama besar dan membidangi dalam bidang ilmu tasawuf, namanya Dhunnun. Baik. Sesungguhnya Nabi Allah Yunus benar-benar salah seorang rasul. Jadi Nabi Yunus ini adalah rasul. Seperti yang kita katakan pada pertemuan-pertemuan yang sering kita katakan, pertemuan yang lalu, bahwa kalau rasul itu sudah pasti nabi. Tapi kalau nabi itu belum tentu rasul. Nah, Nabi Yunus ini adalah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami mengerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Dalam surah Al-Qalam ayat 48 sampai 50
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil 'ara'i wa huwa madmum lanubidha bil 'ara'i wa huwa madmum fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Maka bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti seseorang, yakni Nabi Yunus, yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Para ahli tafsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Yunus alaihi salatu wasalam kepada penduduk Nainui di daerah Muwasil. Satu penduduk itu nama kaumnya adalah kaum Nainui di daerah Muwasil. Lalu ia menyuruh mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mendustakannya dan tetap dalam keadaan kekafiran dan keingkaran mereka. Setelah hal itu berlangsung lama, maka Nabi Yunus pergi dari tengah-tengah mereka seraya mengancam mereka akan datangnya azab setelah 3 hari lagi. Ibnu Mas'ud, Mujahid, Imam Sa'id bin Zubair, Qatadah dan beberapa ulama salaf dan khalaf lainnya berkata, setelah Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dan mereka benar-benar menyaksikan akan datangnya azab itu, ternyata Allah Ta'ala membangkitkan dalam hati mereka untuk kembali dan bertaubat kepadanya. Mereka menyesali apa yang telah mereka perbuat terhadap nabinya. Lalu mereka pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat serta menundukkan diri kepadanya. Semua orang laki-laki, perempuan, anak-anak maupun orang tua menangis bertobat menyesali kesalahannya. Bahkan semua binatang ternak, kerbau, sapi, kambing, onta dan binatang-binatang lainnya ikut merintih, meraung-raung dan menangis seakan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah mengampuni mereka dan menurunkan belas kasihan kepada mereka. Kemudian dengan daya dan kekuatannya Allah, kekuasaan dan rahmatnya serta kelembutannya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menghentikan gelombang azab yang datang bagaikan datangnya gelombang di kegelapan malam menelan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus 98, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tak kala mereka kaum Nabi Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Maksudnya, seandainya pada masa-masa terdahulu terdapat sebuah kota yang beriman secara sempurna,
Ini menunjukkan bahwasanya hal itu belum pernah terjadi. Jadi waktu dulu sebelumnya juga, kalau ada satu penduduk kaum di satu daerah bermaksiat, hampir rata-rata mereka itu tidak ada yang bertobat, sampai Allah turunkan azab kepada mereka. Hanya kaum Nabi Allah Yunus yang mereka melakukan kemaksiatan begitu banyak, kemusyrikan. Lalu ketika azab mau turun, mereka bertaubat. Ampun ya Allah, ampun, jangan diturunkan azab, kami beriman. Setelah itu maka Allah tahan azab tadi, bahkan tidak Allah turunkan kepada mereka. Cuma satu kaum itu aja. Begitu maksudnya kurang lebih. Dalam surah Saba ayat 34, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kalian utus untuk menyampaikannya. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai apakah iman mereka dalam situasi semacam itu bermanfaat bagi mereka dalam kehidupan akhirat sehingga dapat menyelamatkan mereka dari azab akhirat, sebagaimana iman itu telah menyelamatkan mereka dari azab dunia. Maka dalam masalah ini ada dua pendapat. Yang lebih jelas dalam hubungannya dengan ayat tersebut, maka jawabannya adalah iya, iman mereka itu bermanfaat. Sampai di akhirat Allah tidak lagi menyiksa mereka. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan, kaum Nabi Yunus itu bertaubat gara-gara sudah mau turun azab, baru bertaubat, baru minta maaf. Iya, di dunia enggak diturunkan azab, tapi di akhirat Allah turunkan azab. Itu pendapat sebagian ulama. Namun kebanyakan ulama tidak seperti itu. Allah itu tidak dendam, Allah tidak pemarah. Jadi ketika mereka bertobat, Allah tahan azab itu sampai di akhirat pun Allah tidak menyiksa mereka. Wallahu a'lam. Tatkala mereka kaum Nabi Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang tertentu. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin. As-Saffat 147 148. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Jadi 100.000 kaum Nabi Allah Yunus ini, atau lebih daripada itu. Kenikmatan yang dianugerahkan hingga sampai waktu tertentu itu tidak berarti menegaskan kemungkinan terhapusnya azab akhirat. Baik, saya terangkan dulu ya sebelum kita lanjutkan lagi. Seperti yang kita terangkan pada minggu yang lalu, Nabi Yunus ini mengajak kaumnya yang tadi kita sebutkan, Nainui kaum tadi, penduduk tadi. Nabi Yunus yang malah mengajak untuk menyembah Allah, meninggalkan kemaksiatan, tapi mereka tidak mau. Nah, kalau bahasa kitanya nih, mohon maaf ya, muyak Nabi Yunus. Muyak, jangan banyak muyak sudah. Dipadahi siang malam, kada juga mau menurut.
tetap saja berbuat maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Nguyak Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus tuh ya kalau bahasa kitanya anulah merajuk, ngambek meraju. Kata Nabi Yunus ini yang begini kaum ini tidak ada bisa diajak kebaikan. Aku pergi aja lah dari sini. Belum ada perintah dari Allah untuk pergi. Allah menyuruh Nabi Yunus untuk tinggal di situ. Nah, ketika Nabi Yunus merajuk ingin berangkat, sebelum itu Nabi Yunus peringatkan kepada mereka, "Hei kaum, kalau memang kalian juga tidak ada yang mau bertaubat, tidak mau kembali kepada jalan Allah, tidak mau meninggalkan kemusyrikan, tunggu 3 hari lagi azab turun." Berangkatlah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Ya bahasa kitanya merajuk lah. Makanya juga penting ya seorang pendakwah itu nggak boleh merajuk. Pendakwah itu tidak boleh merajuk. Kalau pendakwahnya merajuk, kacau sudah. Ada yang menyambati sedikit sakit hati, aku nggak mau datang lagi katanya. Jangan. Biasa dalam berdakwah itu ada yang suka, ada yang tidak suka, itu biasa. Tapi kalau gara itu merajuk, jangan. Tapi kalau seandainya memang tidak ada lagi di situ dan memang ada bisyarah petunjuk dari Allah Ta'ala, entah lewat mimpi atau entah lewat guru yang mursyid, kata guru tinggalkan aja tempat itu. Engkau tidak dihargai di tempat itu. Nah, kalau sudah ada petunjuk begitu, kita sebagai pendakwah, sebagai murid yang berdakwah di tempat itu, silakan angkat kaki. Tapi kalau seandainya tidak ada perintah dan sebagainya, jangan dulu angkat kaki. Dulu ada ya satu ulama, entah di Afrika atau di mana itu ya, satu Habib. Jadi ketika Habib ini berdakwah, selalu disambut sama orang. Bahkan ribuan orang yang masuk Islam di tangan Habib itu. Seorang ulama ini, kalangan Sayyid, kalangan Sadah. Kalau di situ satu kampung datang, beliau dengan dakwah lemah lembut, satu kampung yang non muslim tadi masuk Islam. Disambut dengan baik, dilayani, pokoknya senanglah orang. Setelah berhasil nih kampung nih sudah bisa ditinggalkan, kata beliau saya mau berdakwah lagi ke tempat lain. Berdakwah lagi ke tempat lain. Satu kampung itu menerima Habib ini, masuk Islam lagi. Setelah bisa ditinggalkan, berangkat lagi beliau. Begitu setiap terus dakwahnya. Seperti itu terus dia. Lalu ulama ini, Habib ini datang kepada gurunya. Dia bilang, "Guru, kira-kira kapan saya bisa bertinggal di satu daerah? Saya ini kan berpindah-pindah. Kalau sudah jadi ini kampung sudah bisa ditinggalkan, sudah bisa makmur, sudah bisa beriman semuanya, saya tinggalkan. Saya cari kampung lagi. Kira-kira kapan saya bisa bertinggal di satu daerah, ibarat kata nggak pindah-pindah lagi, nah, capek sudah." Apa kata gurunya? Kau tinggal di tempat itu, kau tinggal di satu daerah yang apabila penduduk itu semuanya tidak suka denganmu. Jadi kalau engkau mau tinggal, tinggallah di satu daerah yang daerah itu penduduknya benci sama kamu. Kan aneh nih guru ini ya. Kalau masih ada yang suka denganmu, menerima dakwahmu, mau diajak ke agama Islam, setelah berhasil kau tinggal lagi, cari lagi kampung yang lain untuk diajak berdakwah, untuk diajak masuk ke agama Islam. Yang ini kau serahkan sama yang lain. Nah, engkau boleh tinggal di satu daerah, bertetap di situ sampai engkau meninggal di situ apabila engkau mendapatkan satu kampung yang kampung itu penduduknya tidak suka denganmu. Kan aneh ini. Kalau sudah nggak suka orang kamu, tinggal di situ tuh.
Sampai kapan? Ya sampai semuanya baik. Kalau belum baik, jangan berpindah-pindah. Itu saking hebatnya tuh guru mengajarkan kepada muridnya dalam berdakwah. Kalau kita kan enggak. Kita ini kan berbisa-bisa seorang. Kalau enggak cocok pindah. Terkadang cuma masalah gaji. Gaji enggak cocok, pindah aja lah. Ini cocok, pindah lagi. Enggak cocok, pindah lagi. Enggak cocok, pindah lagi. Ada, saya tidak sebutkan ustadznya di Balikpapan ini. Dia itu imam di Balikpapan ini. Saya tidak sebutkan lah. Ya, karena dia salah satu imam di Balikpapan. Imamnya kalau di imam bagus. Saya mengakui suaranya bagus, bacaannya bagus, semuanya bagus. Cuman ya tadi akhlaknya saja yang kurang bagus. Akhlaknya kurang bagus. Rasa sombong itu ada, rasa angkuh itu ada. Kelihatan sekali. Cara bicaranya itu angkuh sekali, sangat angkuh sekali. Memang sudah bawaannya dia seperti itu ya. La ilaha illallah. Dan dimanapun dia jadi imam, itu dia selalu minta gaji yang besar. Gaji besar. Zaman berapa? 2010-an aja itu dia sudah gajinya 3,5 juta itu. Gaji jadi imam aja. Belum lagi kalau khatib Jumat nggak ada, dia sabet. Belum lagi kalau ada selamatan apa semuanya dia sabet baca doa tuh. Pokoknya nggak ada yang lain, dia semuanya. Kalau ada yang baca doa marah dia. Ini orang nggak bersyukur. Gajinya sudah besar, tapi karena akhlaknya tidak baik, pindah masjid sini, bermasalah lagi, pindah masjid sana. Bukan karena nggak cocok, tapi karena memang kelakuannya dia nggak baik. Sampai akhirnya masjid nggak ada lagi yang mau pakai dia. Jangan lagi, sudah jerah katanya, jangan lagi pakai itu. Terakhir ada saya lihat itu, ente Ustaz, iya katanya, di sini, ya bantu-bantu. Nggak lama, sebulan 2 bulan pindah lagi. La ilaha illallah, kata sini orang kok suka pindah-pindah begini. Jangan pindah-pindah. Nah, lain Nabi Yunus. Lain Habib tadi maksud saya. Habib tadi itu nggak boleh pindah kalau belum berhasil kaum penduduk itu. Kalau sudah berhasil baru pindah dia. Dan itu bisyarah dari gurunya. Tapi kita ini terkadang nggak pindah itu gara-gara nggak cocok, gajinya kah nggak besar, merajuk. Aku ceramah di situ cuma 100.000, 200.000, bertahun-tahun nggak naik-naik. Pindah aja lah. Jangan dulu. Kalau masih orang terima yang mendengarkan pengajian banyak, bertahan saja di situ. Allah akan berikan rezeki dengan cara yang lain. Ada satu imam di Balikpapan ini ya, satu imam. Dia imam waktu itu di Langgar. Kebetulan Langgar itu kebetulan imamnya meninggal. Lalu pengurusnya bilang sama saya, bisakah katanya carikan imam? Kata saya, bisa. Berapa gajinya? Katanya ini bukan masjid, ini mushola. Iya sudah, tidak apa-apa. Berapa gajinya? Kami bisa 1 juta aja katanya. 1 juta. Kita carikanlah imam. Akhirnya dapat imam, bebini, anak 2 lagi. Ikam hakunkah? Tinggal di Langgar itu. Angkunlah. Akun gurai ajarnya. Gaji 1 juta. Ada bapak. Ada bapak. Sudah. Lalu karena dia ini kaum, ada perkumpulan kaum-kaum di Balikpapan. Perkumpulan kaum di Balikpapan. Ketika kumpul begitu, masing-masing mengeluh. Aku gaji 2 juta katanya. Nggak cukup tuh. Nang sekong aku 2,5 juta. Ada cukup juga. Nang satu buhuan lawan pengurus, nang satu buhuan lawan ketua, nang satu buhuan lawan seksi ibadah. Pokoknya mengeluh masing-masing. Nang 1 juta ini dengan santainya dia bilang, bubuhan ikam ini. Bubuhan ikam ini gajinya ganal-ganal. Ada nang 2 juta, 3 juta.
Tapi kenapa mengeluh? Masalahnya bukan dari orang, masalahnya dari bebuan ikam seorang. Kenapa? Karena bebuan ikam ini kada pandai bersyukur. Itu aja dia. Aku sejuta alhamdulillah cukup aja. Cukup. Aneh juga tuh. Padahal kita tahulah kalau berselamatan, ada selamatan tahlilan di kampung itu. Dia yang baca doa kada suah diberi amplop. Tahu benar kita. Itu kampung Seke tuh. Kampung Seke tuh. Tapi karena dia bertahan, subhanallah, bertahan dia, aman aja. Dengan apa dia? Jualan, dapat rezeki, alhamdulillah, bisa bersyukur. Jadi dia nasihati kawal-kawalnya, bebuan ikam ini jadinya satu aja kurangnya. Apa itu? Kurang bersyukur, selesai. Memang di dalam berdakwah itu seperti itu tuh ya. Ada nang membari, ada nang kada membari, itu biasa. Kalau kada dibari, ayo nanti Allah akan beri jalan yang lain. Tenang aja, asal yakin intan surullaha yansurkum. Kalau kau tolong Allah, Allah tolong kamu. Itu pasti itu. Itu pasti itu. Asalkan kita betul-betul lawan Allah Ta'ala. Nah seperti itu tuh. Jadi kada baik kalau meraju itulah, meraju kada baik. Pokoknya intinya selama kita masih dakwah di situ disambut sama orang, ayo jangan meraju. Kalau ada nang kada senang sikung dua ikung, biasa aja itu. Sikung dua ikung biasa aja. Dan pepatah orang kita tuh di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Lahab. Di mana ada putih, di situ ada hitam. Kalau istilah saya, di mana ada Haji Sulam, di situ ada Haji Muhyiddin. Ingatlah sinetron Bahari. Tukang bubur naik haji. Di mana ada Haji Sulam, di situ ada Haji Muhyiddin tuh. Artinya ada saja orang yang tidak suka, biasa. Tapi selama orang itu masih datang pengajian, ayo aman aja. Allah kasih rezeki di lain. Yakin itu. Jangan berbisa-bisa ampi, jangan dulu. Selama orang masih mau datang, alhamdulillah. Nah itu Habib tadi diajarin oleh gurunya itu hebat tuh. Jarah gurunya, ikam boleh bertinggal di satu kampung apabila kampung itu tidak menerimamu. Artinya penduduknya benci sama kamu, kamu tinggal di situ. Tapi kalau penduduk kampung itu suka sama kamu, kamu tinggal di situ beberapa saat. Apabila sudah selamat semuanya, sudah bisa ditinggalkan, pergi lagi, dakwah lagi. Luar biasanya itu, subhanallah. Hebat tuh ya, ulama tadi hebat. Makanya terus terang kita ini kadang kagum sama bebuah nabaib itu. Ya, sangat kagum mereka, dakwah itu luar biasa. Kayak bebuan jamaah tablik juga kan? Yang memang berdakwah kuat dia. La ilaha illallah. Nah, jadi jangan kayak meraju itu. Nah ini Allah tegur Nabi Yunus ini. Nah jadi merajulah Nabi Yunus, pergi begitu. Ketika pergi, apa yang dijanjikan oleh Nabi Yunus tentang turun azab, memang datang azab itu. Ketika azab mau turun, sekampung ya Allah, tobat, jangan turun azab. Ya tadi dikisahkan sama Imam Ibnu Katsir, sampai binatang-binatang ternaknya bepandiran semuanya, uciakan, merintih, minta maaf lawan Allah Ta'ala. Allah tahan azab itu, dan jadi turun. Nah Nabi Yunus tidak tahu kejadian itu. Kaumnya ini sudah bertobat, nggak tahu. Lalu naik kapal yang kita sudah ceritakan kemarin ya. Ringkas kata ada pengundian, ada apa nih? Ada apa ini namanya nih? Topan. Angin puting beliung di laut tadi. Jar nakoda kapal ini pasti ada masalah ini. Ini ada orang yang bikin kacau sini. Diundi saja. 3 kali undian, namanya Nabi Yunus keluar. Lempar Nabi Yunus ke laut. Baru tenang lautnya. Dimakan sama ikan nun. Baru baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Entah berapa lama dalam perut ikan. Apakah nanti disebutkan di sini, Allah alam ya. Keluar Nabi Yunus dan itu tepat di tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi Yunus kembali ke kampungnya. Minta maaf ya Allah, minta maaf ini kesalahan, meraju dalam berdakwah.
Kembali kepada kaumnya, ternyata kaumnya sudah beriman semuanya, menyambut Nabi Yunus kembali. Dan Allah berikan itu kaumnya menjadi 100.000 au yazid, atau lebih daripada itu. Nah itu tuh ya. Ini pelajaran bagi para pendakwah ini. La ilaha illallah. Ada yang mengatakan ikan nun itu sampai sekarang masih hidup. Ikan yang makan Nabi Yunus ini sampai sekarang ikan itu masih ada. Entah di mana itu letaknya ikan tadi itu. Ulama ada yang menyatakan demikian. Ya. La ilaha illallah. Baik, seperti itu ya. Saya rasa cukup dulu ya. Suara saya sudah mulai serak-serak. Cukup dulu, insyaallah kita sambung nanti setelah 2 minggu. Setelah tanggal 23. Jadi untuk ke depan 2 minggu ke depan itu silakan nanti pengurus bisa mencari ustadz pengganti sementara. Saya insyaallah besok akan berangkat umrah plus Turki. Jadi berangkat insyaallah jam 10 pesawatnya, jam 9.55 dari Balikpapan menuju Jakarta dulu. Dari Jakarta menuju ke Turki itu kurang lebih jam ba'da isya atau ba'da maghrib berangkatnya malam. Kembali insyaallah tanggal 23. Atas nama pribadi kami meminta maaf, minta ampun kalau ada salah dan khilaf di dalam berdakwah. Dan doakan supaya kami dalam berserta rombongan, saya bawa jamaah ya, kembali kami ke tanah air dalam keadaan selamat serta mendapatkan umrah yang mabrur. Dan kami doakan juga semoga para jamaah yang hadir atau yang tidak hadir juga bisa berangkat umrah dengan segera, dan apabila yang sudah berangkat mudah-mudahan bisa berangkat lagi di waktu-waktu yang lain. Amin insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.